nasta'inu ala umuri dunya wa dini salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Selamat datang di Politeknik UDN. Bebas sih lu mau seperti Oke. Saya berada di depan ini akan mengajarkan ya, walaupun kurang ngerti, nggak ngerti kayaknya, tentang about static growth. Yang pertama, routing. Tujuan routing adalah untuk menjangkau network yang tidak dimiliki atau dijangkau oleh router. Pada dasarnya sebuah jaringan itu harus terhubung dari sumber sampai tujuan. Namun, router tidak memiliki port yang cukup untuk menghubungkan semua jaringan dari sumber sampai tujuan. Oleh karena itu, protokol routing ini dibuat untuk membantu dalam menghubungkan jaringan-jaringan yang tidak bisa dijangkau oleh si router ini. Selanjutnya ada routing statis. Routing statis atau static routing adalah proses di mana admin mendaftarkan network ke dalam routing table secara manual. Jika ada perubahan, maka administrator jaringan harus melakukan setting ulang pada jaringan tersebut. Routing statik merupakan pengaturan yang paling simpel dalam jaringan komputer. Untuk menggunakannya, administrator tinggal mengisi dalam tabel entry forwarding pada setiap router yang terhubung pada jaringan tersebut. Penggunaan routing statis cocok untuk jaringan internet berskala kecil. Untuk jaringan yang skalanya besar tidak disarankan menggunakan routing statis. Setiap routing pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. Berikut kelebihan dan kekurangan dari routing statis. Kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama, meringankan kinerja dari prosesor router karena pemrosesan sudah tersebar pada setiap router. Yang kedua, menghemat bandwidth karena tidak ada bandwidth yang terbuang saat terjadi pertukaran paket. Tiga, memperoleh informasi dari isi tabel routing pada saat terjadi proses tukar-menukar paket. Yang keempat, routing statis lebih aman. Dan yang terakhir, administrator bebas menentukan jalur jaringan. Dan kekurangan dari routing statis ini adalah yang pertama, network admin harus mengetahui segala informasi tentang router yang tersambung. Kedua, hanya bisa untuk jaringan yang berskala kecil. Ketiga, konfigurasi yang lebih rumit apalagi kalau banyak komputer yang terhubung. Selanjutnya, membutuhkan waktu konfigurasi yang lebih lama. Jika ada jalur yang rusak, jaringan akan terhenti. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang lab static root file. Lanjut ke ini, kalau balance-nya apa failover? Failover. Ya, bang. Kita masuk ke lab 3, yaitu static root balance. Di static root ini terdapat dua jalur yang bisa digunakan oleh klien untuk menuju ke server. Load balance berarti kondisi di mana suatu router memiliki dua jalur ke suatu tujuan dan kedua jalur tersebut digunakan secara bersamaan. Berarti di sini klien bisa menggunakan dua jalur tersebut untuk bisa sampai ke server. Kita masuk ke topologinya. Ini enggak apa bahas topologinya? Iya, apa dibaca banget kakak? Kenapa? Kita mulai dari PC, diberi nama
lalu masukkan IP, dan jangan lupa subnet mask dan gateway-nya. Untuk semua PC dipasang subnet mask, IP, serta gateway. Nah, di router 1 memberikan identitas untuk router 1, lalu memberi IP di setiap ethernya, lalu sama halnya dengan R2, R3, dan R4, semuanya diberi IP address serta identitas namanya di ether-ethernya. Dan di load balance ini kita menggunakan OSPF routing dengan config routing OSPF network, routing OSPF network, dan area backbone. Di setiap router kita pasang semuanya. Dan di sini ada contoh ping PC client ke PC server yang hasilnya gagal karena jaringan privat dan jaringan publik belum terhubung. Nah, di step 5 ini mengkonfigurasikan NAT pada router gateway. Di sini kita akan konfigurasikan NAT pada router yang menjadi perantara antar jaringan publik dan private. Fungsi NAT di sini adalah untuk menerjemahkan IP privat menjadi IP publik sehingga kedua jaringan tersebut bisa saling berhubungan. Ditambahkan dalam konfigurasinya di sini adalah IP firewall NAT add chain SRC NAT action masquerade out interface dan yang dipasang di ether 1 dan ether 2. Lalu load balance kita tambahkan konfigurasinya IP route add DST address, lalu gateway. Nah, setelah kita pasang semuanya, ping dari PC client ke server insya Allah berhasil. Kalau gagal berarti ada yang salah dalam konfigurasi. Oke. Terus selanjutnya ada lab 4 yaitu static route failover. Masih memakai topologi yang sama, ada 2 jalur menuju satu tujuan. Namun kali ini bukan load balance namun failover. Apa itu failover? Failover adalah kondisi di mana terdapat 2 jalur atau lebih ke satu tujuan, di mana satu jalur digunakan sebagai jalur utama dan jalur lain sebagai cadangan. Berarti di sini si klien hanya akan menggunakan satu jalur untuk bisa berkomunikasi dengan server. Namun bila jalur utama tersebut mati, maka jalurnya akan digantikan oleh jalur cadangan. Akan mengaktifkan jalur ini akan diaktifkan secara sebagai cadangan. Lanjut ke step-step pembuatan topologinya, konfigurasinya. Pertama kita config PC, memberikan identitas kepada PC dan masukkan IP, lalu server juga sama. Nah, di step 2 kita mengkonfig router 1 seperti biasanya dengan memberikan nama di setiap routernya, lalu memasang IP address di setiap IP address interface setiap ether. Sampai router 4 sama dengan yang lainnya. Step 3 hubungkan jaringan publik menggunakan protokol routing dinamis. Seperti pelajaran sebelumnya, yaitu memberikan routing OSPF network
dan area backbone di setiap router. Nah, di step 4 ini PC client ke PC server masih gagal karena private dan publik belum terhubung. Di step 5, menghubungkan jaringan private dengan jaringan publik menggunakan NAT. Dengan mengkonfig IP firewall NAT chain, SRC NAT, action, masquerade, out interface, Ether 1 dan Ether 2. Dan step 6, konfigurasi default menggunakan static failover. Di sini kita akan menentukan jalur mana yang menjadi jalur utama dan jalur mana yang akan menjadi jalur cadangan dengan menggunakan nilai distance. Static route dengan nilai distance paling rendah akan menjadi jalur yang utama. Jadi kita memasang failovernya terlebih dahulu dan ditambahkan distance. Membuat dua distance di router 1 dan di jalur yang akan digunakan untuk datanya, yaitu jalur yang lebih kecil nilai distance-nya, yaitu di gateway 10.10.2. Nah, step 6 ini kita tinggal pin klien menggunakan jalur dengan distance yang lebih rendah sebagai jalur utama untuk mencapai tujuan. Oke, lanjut ke pertanyaan. Coba lempar dulu. Kalau nggak ente yang nanya ke satu materi tadi, paham nggak yang saya jelasin gitu aja? Ini yang sibuk sendiri tanya aja. Soalnya tugas mingguan tuh harusnya ya hari Sabtu Minggu gitu. Coba. Paham belum, Pik? Paham belum? Jangan ya. Coba apa? Tadi materi apa? Aneh lupa kan? Ya udah, pik lagi. Ganti orang. Tarik sampai ke depan aja lagi. Ngapain, Pik? Tadi ngapain? Pik, wajah depan lagi, Pik. Aduh. Tadi root type ya? Hah? Full time. Enggak, yang atasnya apa sih? Coba scroll Nas. Jangan. Udah, suruh maju dulu. Oh iya, aneh lupa Kak. Mau tunjuk yang lain apa mau di depan? Tunjuk yang lain biar ngebantu antum. Tunjuk no, Abid ditanya. Abid. Abid parah, Abid. Lempar lu. Icipik, berdua maju nih ya. Paham. Ada di Paham. Static root. static root apa? Nih, aneh aja dah yang maju dah kan. Oke, gitu dong. Pik, gayanya baju rapiin dulu. Baju rapiin. Kita beli itu kan. Nah. Oke, tadi ini kan static root load balance. Nah, di road balance ini dua jalur yang bisa digunakan oleh klien. Dua jalur ini ya, dua jalurnya. Ini namanya static root load balance. Nah, kondisi di mana suatu router memiliki dua jalur. Nah, ini jalurnya. Nah, terus tujuan kedua jalur digunakan secara bersamaan. Router klien yang mana? Router klien. Ya router kliennya yang router. Router klien. Klien bisa dengan dua jalur. Nih, Router klien itu router yang dipasang NAT. coba sekali lagi. Yang mana? Itu loginya itu. Yaudah, tunjuk yang lain. Tunjuk yang lain siapa kira-kira? Oke, yang kira-kira bisa. Coba bisa. Yaudah, itu. Tinggal maju. Tarik lagi tuh. Tinggal maju. Kalau
Udah dikasih clue nih, router client yang ada NAT. Router client yang ini kayak satu. Oke. Ya kan? Iya. Kalau ini IP public private ya. Ada 2 di situ. Iya yang di ini. Iya. Udah. Tapi duduk, Pik. Oke. Terima kasih Sate. Mau nih, lempar satu orang lagi atau gimana? Ya. Udah. Mau nanya? Nih, saya ada pertanyaan nih. Ya, boleh. Kita lewat balance dulu. Misal ada kita download PUBG 1,4 kasih nama aja semuanya. lewat balance. Nah, itu alurnya gimana? Nah, kalau load balance ini Katanya tadi apa? Lewat balance dua jalur yang Nama harusnya. semuanya bisa dipakai. bisa Jadi dipakai. baca Terus dulu aja ini. apakah benar-benar utuh 1,4 atau gimana? Namanya juga. Iya, kan PUBG 1,4 nih, Ide. yang unduh. Sedangkan yang jalur ISP-nya ada 2. Gimana? Contoh di sini ya. Atau Kasih ya nama streaming pas. dah, itu kan tadi buat unduh. Makanya Wah, apa baca kalau dulu, unduh? baca juga perintahnya. Bahasa ininya kalau ke atas upload. Kalau Download. download ya download. Nah kalau misal streaming kan upload apa download gimana tuh? Sama kayak tadi. Lempar ke siapa ayo? Kalau bisa jawab lempar tanya nih. Misal nih, bias tarik ke depan. Kayaknya Bojan ngerti tuh. Bojan. Lempar nih. Iya. Gak bisa dong. Iya. Ilyas. Ilyas. Gimana Yas? Kenapa, Pak? Maju dulu. Pertanyaannya belum tahu apa tadi. Ya, maju dulu. Nah, di sini ada. Maju dulu. Siap-siap nanya Nas. Gitu Yas. Ilyas. Apa tuh? Aduh. Nih, ada lempar ke Yas. Kamu paham kan itu yang dibahas kan apa? Ini sesuai. Apa gimana? Tuh, kornet. Jadi itu misalnya kalau ada satu router yang mati, dia lewat jalan satunya. Itu apa? Load balance. Bukan dong. Semuanya kan masih PLC gitu ya, Hah? router kan. Iya. Nah, terus namanya ini Kasih nama nih kayak gini. Mau lanjut lagi kan Yas, yang lain? Yang tadi Biar kira-kira persen ngobrol aja, masuk Bang. sendiri. Ngobrol. Ini aman nih, gak apa-apa nih. Bapak nggak nyari jawaban ini. Apaan? Bisa lewat dua-duanya nggak? Bisa dua-duanya gimana? Nih tadi. Jadi ada yang diatur gitu, apa gitu yang lebih kecil nanti. Oh, beda itu beda. Itu perintah, bukan analogi. Yang nggak dikasih desain. Enggak ada gini. Kan misal kita nonton enggak unduh aja buat dulu nih. PUBG kan dilihat Play Store 1,4. Ya kan? Kalau satu internet, beda lagi ceritanya. Sedangkan ini dipakai load balance, 2 ISP, satu Windows TV atau Iya, passwordnya. apa bisnet gitulah. Nah, yang saya tanya prosesnya itu bagaimana? Secara topologi ini, load balance ini. Kalau di PLN atau beta gitu gimana? begitu. Ini perusahaan nyata dipakai serius. Apa mau nunjuk Abi? Gak apa-apa. Yang yakin aja. Apa Kiki tuh? Tadi kan sama Kiki ya? Tuh ada Kiki tuh. Abang nggak ya Pak? Oh beda. Jangan dulu. Kamu. Pura-pura ngobrol lagi. Kamu. Serius nyari jawaban ini. Seram. Emang. Ayo. Lah kok ambil? Saya minta prosesnya tadi. Prosesnya. Bukan perintahnya kan kalau perintah di stand ya. Itu SPM. Ambigu. Udah nyerah soalnya. Coba Ya udah, Bias, ini paham ini soalnya. Jadi kalau misalnya kita Ini. download game PUBG misalnya 1,4 GB, nah di sini tuh caranya Ya. gimana? Jalannya. Inet bisa ini. Aku sih nggak mengerti. Ya maksudnya ya kalau dari teknologi ini ngerti cuman Ini aja dulu kan. Nih gini ya. ininya Misalkan kamu diunduh di sini. Topologi katanya gimana topologi? Berdiri dong. Kamu trainer. Berapa ya? Ini kan kita misal tadi pakai HP di sini.
Salah. 1,4 GB. Yang saya minta prosesnya gimana? Kan katanya 2 jalan bersamaan. Prosesnya. Dipisahkan. Nah, jawabannya Dipisah. jelas. Bagi 2. 1,4 bagi 2 berapa? 700 gitu. Itu ya. Udah selesai tuh. Oke. Alah. Karena Bikin pusing. sudah Nah, terjawab. justru kayak gini enak Mungkin cuy. selesai sampai sini. Mohon maaf apabila saya tidak mengerti dan kalian juga kurang paham atau tidak mengerti juga. Sekian. Lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Waalaikumsalam.